Kembali dari dunia abadi. Audiobook, novel silat. Episode 80. Dengan gembira, Jin Xingqi segera bangkit dan mengambil sebotol anggur. Ia mengisi gelas Tang Xiu dan tertawa ramah. Baiklah, terima kasih telah menganggapku begitu tinggi, Saudara Tang. Ini mungkin pertama kalinya kita bertemu, tetapi aku merasa seperti bertemu teman lama saat pertama kali melihatmu, Saudara Tang. Ayo, mari kita minum secangkir. Tang Xiu tidak menolak. Dia bersulang dengan Jin Xingqi dan meneguk anggurnya. Mengenai sanjungan telanjang Jin Xingqi, Zhang Yuming dan Gu Changmin bingung. Mereka benar-benar tidak dapat memahami mengapa Jin Xingqi, yang merupakan tokoh yang sangat kaya di Shanghai, tiba-tiba menunjukkan niat baik terhadap Tang Xiu. Dia bahkan tampak merendahkan dirinya saat melakukannya. Dia? Apakah dia tahu sesuatu? Mereka berdua adalah orang yang tanggap. Meskipun sulit bagi mereka untuk menebaknya, tetapi di dalam hati, mereka memutuskan untuk mengamati Tang Xiu lebih intens. Sambil mengangkat gelasnya, Zhang Yuming berkata, Bos Tang, kakak Jin selalu menjadi orang yang berwawasan luas. Karena dia telah memesan banyak anggur dari Anda, dia seharusnya mendapat keuntungan dari perhatian Anda. Saya juga ingin memesan 50 juta, apakah Anda setuju? Saya juga ingin memesan 50 juta di muka, kata Gu Changmin. Tidak masalah. Tang Xiu tertawa dan berkata, kalian bertiga dapat menghubungi Kang Xia, manajer umum Magnificent Tang Corp kami. Saya akan meneleponnya tentang hal ini sebelumnya. Magnificent Tang Corp? Kang Xia. Zhang Yuming dan Gu Changmin berseru kaget. Bahkan Jin Xingqi pun tercengang, ketidakpercayaan tampak di wajahnya. Mereka semua tahu bahwa Kang Xia, seorang jenius bisnis terkenal, tiba-tiba pergi ke kota bintang di provinsi Shuangqing untuk mendirikan perusahaan. Konon, modal yang dikeluarkannya juga tidak sedikit. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa Kang Xia ternyata bekerja untuk Tang Xiu. Mereka sangat yakin bahwa, jika berita ini sampai keluar, mungkin berita utama media keuangan dan ekonomi utama besok pasti akan memuat profil pemuda ini. Sepertinya kalian tidak tahu tentang itu? Mia Wontang tertawa dan berkata, benar sekali, Saudara Tang ini hanyalah seseorang yang meminta orang lain untuk bekerja tetapi tidak melakukan apapun sendiri. Dia tidak mengelola masalah-masalah di Magnificent Tang Corp secara normal. Kalian semua tahu tentang investasiku dalam pembangunan kota baru di Star City, kan? Faktanya, koordinator proyek pembangunan adalah Saudara Tang sendiri. Sedangkan yang lainnya hanyalah pemegang saham yang menghasilkan uang bersamanya untuk menghidupi keluarga mereka. Zhang Yuming, Gu Changmin, dan Jin Xingqi tercengang, sekali lagi mereka dihantam berita yang sangat berat. Mereka tentu tahu proyek konstruksi berskala besar di Star City, terutama desain arsitektur yang rumit itu. Mereka menatap lurus ke depan, berharap dapat mengerahkan seluruh modal mereka untuk berpartisipasi di dalamnya demi meraih sebagian kue. Apa identitas mereka? Wawasan dan visi seperti apa yang mereka miliki? Tetapi bagaimana mungkin mereka tidak dapat meramalkan keuntungan besar yang terkandung dalam proyek sebesar itu? Hanya saja, mereka tidak pernah menyangka bahwa proyek sebesar itu, yang konon total investasinya mencapai 100 miliar, yang mana tidak mungkin mereka ikut serta, ternyata dikoordinasikan oleh pemuda di hadapan mereka ini. Bibir Zhang Yuming berkedut beberapa kali saat dia mengangkat ibu jarinya dan berseru. Bos Tang, Anda benar-benar membuat kami merasa malu. Kami telah bekerja keras selama beberapa dekade, dan meskipun kami telah mengumpulkan banyak uang, namun kami tidak berani seperti Anda untuk bermain dengan cara yang begitu besar. Tuan-tuan, jangan bicara soal bisnis. Aku ini anak sapi yang baru lahir, yang tidak takut pada harimau. Bahkan jika aku gagal, aku bisa memulainya dari awal lagi. Ayo, izinkan aku bersulang untuk menunjukkan rasa hormatku padamu, kata Tang Xiu sambil tersenyum. Datang. Bersulang. Kelima orang itu menenggak habis anggur dalam gelas mereka. Segera setelah itu, Tang Xiu berdiri dan berkata sambil tersenyum. Tuan-tuan, saya masih memiliki hal lain untuk dilakukan, jadi saya tidak akan mengganggu pesta Anda. Terima kasih telah bergabung hari ini. Saya akan memastikan untuk menginstruksikan Cinan untuk mengirimkan anggur terbaik kepada Anda. Kakak Miao, silakan datang ke kantor restoran setelah Anda selesai.
Saya memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan Anda. Tidak masalah, kata Miao Wentang sambil tersenyum. Setelah itu, Tang Xiu dan Cinan meninggalkan ruang VIP dan langsung menuju ke kantor manajer umum restoran. Ketika dia duduk di sofa, Cinan, yang sangat pandai memilih teh, secara pribadi menyajikan sepoci teh untuk Tang Xiu. Setelah minum teh, Tang Xiu melambaikan tangannya, mengisyaratkan agar dia duduk di sofa, dan bertanya. Aku belum bertanya. Siapa namamu? Ini Cinan, bos. Ci untuk datang terlambat, dan Nan untuk pohon cadar Cina, kata Cinan dengan hormat. Sepertinya kamu juga anggota inti aula pesta abadi, kan? Kalau tidak, kamu seharusnya tidak melihat fotoku. Kata Tang Xiu sambil tersenyum. Ya, kata Cinan. Meskipun aku bergabung dengan aula pesta abadi beberapa tahun lebih lambat dari Tian Li dan Hao Lei, tapi aku juga dibesarkan oleh bos dan dia juga mengajariku keterampilan bela diri. Kau tampaknya takut padaku? Tang Xiu tertawa. Kau adalah bos, orang yang kami janjikan kesetiaan, kata Cinan sambil ragu-ragu. Jadi wajar saja kalau aku takut padamu. Jangan begitu. Aku bukan harimau besar dan juga bukan pembunuh jahat. Tang Xiu tertawa dan berkata. Sebenarnya, aku juga berharap bisa berteman denganmu sehingga kita bisa menjadi kawan dekat. Cinan menundukkan kepalanya dan tidak berbicara. Tang Xiu menatapnya dan berkata, baiklah, kau tidak perlu memasang wajah yang begitu hati-hati dan serius di hadapanku. Aku selalu memperlakukan orang-orangku dengan tulus karena aku ingin menjadi kawan dekat mereka. Oleh karena itu, aku akan dengan tulus menganggapmu sebagai kawan terdekatku selama kau melakukan hal yang sama. Benarkah itu? Tanya Cinan sambil mendongak. Tentu saja benar, kata Tang Xiu sambil tersenyum. Meskipun aku selalu kejam dan tidak kenal ampun terhadap musuh-musuhku, aku selalu memperlakukan orang-orangku sendiri dengan tulus. Dunia ini terlalu rumit, dan tidak mudah memiliki orang-orangku sendiri. Oleh karena itu, aku sangat menghargai orang-orang berbakat. Sejauh menyangkut hal itu, kamu adalah orang yang sangat cerdas dan berbakat. Merasa senang di dalam hati, Cinan tersenyum. Memuji saya seperti ini akan membuat saya bangga, bos. Tang Xiu tidak dapat menahan tawa. Tidak masalah jika kamu bangga, tapi jangan menjadi sombong. Jangan khawatir, bos. Aku tahu itu, kata Cinan sambil tersenyum. Mengangguk padanya sebagai jawaban, Tang Xiu kemudian melambaikan tangannya. Baiklah, pergilah dan kerjakan sendiri. Aku akan berada di sini sebentar. Setelah Miao Wentang selesai dengan urusannya, arahkan dia langsung ke sini. Dimengerti. Cinan mengangguk sambil bangkit dan meninggalkan kantor. Di ruang VIP di lantai 4. Setelah Tang Xiu pergi, Zhang Yuming akhirnya tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Jin Xingqi dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kakak Jin, mengapa kamu bersikap seperti itu? Aku tahu kamu ingin berkenalan dengan Tang Xiu, tetapi seharusnya tidak sejelas itu, bukan? Kau tidak mengerti, kata Jin Xingqi sambil tersenyum karena suasana hatinya sedang baik. Saudara Jin, kita bukan orang asing. Kamu baru saja melihat bahwa Tang Xiu memiliki kepribadian yang baik dan mudah bergaul. Jadi, beritahu kami. Alasan apa yang kamu miliki untuk membangun hubungan baik dengan Tang Xiu dengan begitu cemas? Ragu-ragu, Jin Xingqi memandang Miao Wentang. Yang terakhir terdiam sejenak, lalu perlahan berkata. Saudara Jin, karena saudara San menanyakannya, katakan saja padanya. Aku mungkin tahu banyak tentang Tang Xiu, tetapi aku tidak tahu sebanyak itu. Kami berjanji tidak akan pernah mengungkapkan sepatah kata pun dari apapun yang kau katakan hari ini. Benar sekali. Zhang Yuming mengangguk cepat dan berkata. Kami akan merahasiakannya. Hanya kami berempat yang akan mengetahui masalah ini. Gu Changmin yang juga penasaran ingin tahu keseluruhan ceritanya pun menimpali. Jangan khawatir sobat, aku bukan orang yang banyak bicara. Senyum masam yang dipaksakan muncul di wajah Jin Xingqi saat dia berkata. Karena kalian semua sudah mengatakannya, aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Namun, ini adalah masalah yang sangat penting. Jika ini sampai tersebar, aku khawatir aku tidak akan bisa mempercayai kalian lagi nanti. Tenang saja, kata Miao Wentang. Dengan wajah serius, Jin Xingqi berkata. Kalian semua pasti tahu bos Wanwan Estate,
Chen Jianye di Hong Kong, kan? Aku kenal dia, kata Miao Wentang. Dia sosok yang cukup kaya. Kakak Jin, bukankah dia sepupumu? Tanya Zhang Yuming dengan heran. Ya, dia memang sepupuku dari bibiku. Tapi sebulan yang lalu di Hong Kong, dia mengalami kecelakaan. Jin Xingqi tertawa getir. Apakah ini ada hubungannya dengan Tang Xiu? Tanya Zhang Yuming dengan ekspresi berkedip. Ya. Jin Xingqi mengangguk dan berkata. Itu karena keponakanku. Dia menyinggung Tang Xiu dan dipukuli sebagai akibatnya. Balai pesta abadi di sana bahkan menangkapnya. Sepupuku itu, yang keras kepala seperti dia, memiliki konflik dengan orang-orang balai pesta abadi, dan Tang Xiu juga ada di sana saat itu. Apa yang dia lakukan saat itu membuatku takut. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Zhang Yuming buru-buru. Jangan cemas, ya, gerutu Jin Xingqi dengan suara rendah dan berkata. Dengarkan saja dan aku akan memberitahumu perlahan. Orang-orang yang menyinggung Tang Xiu awalnya adalah 4 pemuda, yaitu. Sekitar 4 atau 5 menit kemudian, Jin Xingqi telah menceritakan seluruh kisahnya. Pada akhirnya, dia tersenyum pahit dan berkata. Kebun Wanyuan harus membayar 49% saham mereka sebagai kompensasi, dan sebagian besar bawahan sepupuku, yang telah diasuhnya dengan susah payah, terbunuh, sedangkan yang lainnya sama buruknya. Katakan padaku, apakah Tang Xiu karakter yang menakutkan atau tidak? Dia mengerikan. Zhang Yuming dan Gu Changin menelan ludah. Suara mereka sedikit bergetar. Bahkan dalam mimpi mereka tidak pernah menyangka bahwa aula pesta abadi akan memiliki kekuatan yang begitu kuat. Selain itu, mereka tidak pernah membayangkan Tang Xiu akan begitu kejam. Ratusan nyawa melayang. Dia juga membunuh banyak orang hanya dengan memerintahkannya. Jika hanya penjaga keamanan aula pesta abadi, aku tidak akan begitu takut padanya. Jin Xingqi menghela napas dan berkata. Tetapi menurut sepupuku, Tang Xiu juga bertindak dan membunuh lebih dari 20 orang sendirian. Seorang pria melawan lebih dari 20 orang. Sangat menakutkan? Zhang Yuming dan Gu Changmin sudah terguncang sampai sulit bagi mereka untuk mencerna lebih lanjut. Namun, Miao Wentang hanya sedikit terkejut. Dia tahu tentang kekuatan Tang Xiu. Meskipun dia tidak tahu seberapa besar kemajuan yang dicapai Tang Xiu dalam 2 atau 3 bulan terakhir, tetapi mengingat kemampuannya sebelumnya, membunuh 20 orang biasa adalah hal yang mudah baginya. Bab 331, Jarum Gu. Kecuali Miao Wentang, yang cukup mengenal Tang Xiu, orang-orang lain di ruang VIP hanya mendengar tentang Tang Xiu dari desas-desus. Namun, mereka terdiam setelah mendengar cerita Jin Xingqi. Mengerikan. Kejam. Tak kenal ampun. Sejak saat itu, pendapat mereka tentang Tang Xiu berubah total. Batuk, batuk. Sambil terbatuk 2 kali, Miao Wentang kemudian berkata dengan enteng. Aku pernah bekerja sama dengan Tang Xiu beberapa waktu lalu, jadi bisa kukatakan bahwa aku mengenalnya cukup baik. Dia kejam dan tidak kenal ampun terhadap musuh-musuhnya, tetapi terhadap teman-temannya, dia sangat tulus. Oleh karena itu, selama kamu tidak bertindak melawannya dengan sengaja, dia tidak akan bertindak melawan teman-temannya. Bagaimanapun, Saudara Jin menunjukkan kinerja yang baik hari ini. Tang Xiu pasti telah mengenalimu karenanya. Jika kamu cocok dengannya di masa depan, akan mudah untuk berteman nanti. Ekspresi semua orang langsung menjadi rileks. Senyum muncul di wajah Jin Xingqi saat dia mengangguk dan berkata. Sebelumnya aku khawatir tidak bisa akur dengan Tang Xiu. Namun setelah melihatnya, aku merasa lega. Dia bukan tipe orang jahat yang kutakuti. Namun, tak lama kemudian, senyum di wajahnya perlahan menghilang, digantikan oleh ekspresi serius, saat dia berkata. Jangan pernah ungkapkan apa yang baru saja kukatakan kepada orang lain. Kalau tidak, Tang Xiu tidak hanya akan menyimpan dendam, bahkan sepupuku pun akan menghadapi akhir yang buruk. Tenang saja. Mengerti. Yang lainnya mengangguk dan menyatakan kepatuhan mereka. Setengah jam kemudian, Miao Wentang mengantar mereka pergi, lalu ia kembali ke dalam. Ia langsung menuju kantor manajer umum di bawah pimpinan Chinan. Ketuk, ketuk. Suara pintu yang diketuk membangunkan Tang Xiu dari tidurnya. Kakak Miao, masuklah. Tang Xiu berdiri dari sofa dan memanggil sambil tersenyum.
Dengan ekspresi tersenyum, Miao Tang berkata, "Saudara Tang, apakah ada hal penting yang ingin Anda bicarakan dengan saya? Ceritakan kepada saya. Mungkinkah hal penting ini adalah rencana untuk meraup untung besar dan Anda ingin saya ikut serta?" Hehehe. Tang Xiu tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Bagaimana mungkin ada hal yang baik seperti itu, ya? Bagaimanapun, alasan aku ingin berbicara denganmu adalah karena aku butuh bantuanmu." "Ada apa?" "Katakan padaku," kata Miao Tang. "Kamu seorang kultivator, jadi kamu pasti tahu tentang tungku kuali, kan? Tapi itu bukan jenis yang digunakan untuk memurnikan pil. Itu jenis untuk memurnikan senjata. Aku sedang mempersiapkan untuk membuat alat kecil, tetapi aku tidak punya tungku yang cocok. Jadi aku ingin meminta bantuanmu tentang di mana aku bisa menemukannya." Miao Tang mengerutkan kening. "Tungku kuali untuk membuat senjata? Bahkan jika benda seperti itu dapat ditemukan, tidak mungkin seseorang akan menjualnya, bukan? Saya mengenal seseorang yang memiliki kuali jenis ini, tetapi saya tidak yakin apakah dia bersedia menjualnya atau tidak." "Siapa itu?" Ekspresi Tang Xiu berubah saat dia bertanya dengan cepat. "Kau juga mengenalnya. Dia adalah Dao Master Zi." "Dao Master Zi benar-benar memiliki tungku kuali senjata?" Tang Xiu tercengang. "Sepertinya aku harus meneleponnya. Jika dia bersedia menjual kuali itu kepadaku, aku akan memberinya harga yang pantas." "Saudara Tang, uang bagi Dao Master Zi hanyalah sampah." Miao Tang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika kamu ingin membelinya, kamu harus siap secara mental untuk ditolak. Bagaimanapun, aku tahu apa yang tidak dimilikinya. Namun, benda itu agak sulit ditemukan dan sangat langka di dunia ini." "Ada apa?" Tang Xiu bertanya dengan cepat. "Jarum Gu. Dan yang terbaik adalah satu set lengkap berisi 18 jarum Gu." "Apa itu?" Ekspresi bingung muncul di mata Tang Xiu saat dia bertanya. "Saudara Miao, saya belum pernah mendengar tentang benda ini. Seperti apa bentuknya? Apa kegunaannya?" "Dari 18 jarum Gu ini, masing-masing berbeda satu sama lain baik dari segi bentuk, panjang, ukuran lingkaran, maupun kait berduri dan garis-garis pada permukaannya yang sama sekali berbeda. Anda pasti pernah mendengar tentang racun Gu juga, bukan? Jarum Gu ini adalah harta karun yang digunakan untuk mengobati racun Gu ini. Saya tahu tentang racun Gu. Racun itu mirip dengan racun sihir di dalam tubuh manusia, yang mengandung racun yang sangat kuat. Untuk apa Dao Master Zi membutuhkan jarum Gu ini? Ini untuk murid penerusnya." Miao Tang menghela napas dan berkata, "Si kecil itu adalah anak yang cerdas dan lincah sejak kecil. Namun, lebih dari setengah tahun yang lalu, dia pergi berkelana ke wilayah etnis Miao dan secara tidak sengaja menyinggung seorang ahli racun Gu di sana. Oleh karena itu, ahli itu meracuninya dengan sejenis racun Gu yang sangat langka dan sangat kuat. Meskipun Dao Master Zi telah melakukan segala yang dia bisa, dia tetap tidak dapat membuang racun di dalam tubuh si kecil itu. Saudara Xiao dan aku juga telah mencoba membantu sebelumnya, tetapi kami tidak dapat berbuat apa-apa." Begitu. Cahaya yang berkilauan melintas di mata Tang Xiu. Karena Dao Master Zi dan Miao Tang tidak dapat berbuat apa-apa, itu berarti peluangnya untuk menyingkirkan racun itu juga kecil. Lagi pula, banyak metode akan membutuhkan dukungan basis kultivasi, sedangkan basis kultivasinya agak terlalu rendah saat ini. Saat ini dia bahkan tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Tiba-tiba, ekspresinya berubah saat dia mengingat satu hal. Dia segera menatap Miao Tang dan berkata, "Saudara Miao, saya tidak menyimpan kontak Dao Master Zi sebelumnya. Saya pikir Anda seharusnya bisa menghubunginya, bukan? Mungkin ada seseorang yang bisa menghilangkan racun Gu di tubuh muridnya." "Siapa?" Miao Tang bertanya dengan cepat. "Seorang teman lamaku." Tang Xiu tertawa dan berkata, "Tetapi aku harus merepotkanmu untuk menghubungi Dao Master Zi untuk ini. Jika memungkinkan, katakan padanya untuk membawa muridnya ke Shanghai. Guru Dao Zi punya telepon genggam, tetapi dia jarang menggunakannya." Miao Tang mengangguk dan berkata, "Lagi pula, dia tinggal di tengah pegunungan dan tidak ada sinyal di sana. Aku akan mengirim seseorang untuk menghubunginya di sana dan menyuruhnya segera membawa muridnya ke Shanghai."
Jangan lupa sebutkan tentang tungku kuali itu, kata Tang Xiu. Jangan khawatir. Miao Ontang tertawa dan berkata, jika teman lamamu benar-benar dapat menyembuhkan muridnya, apalagi tungku kuali itu, Dao Master Zi akan memberimu barang-barang yang lebih berharga jika kau mau. Tak lama kemudian, Tang Xiu dan Miao Ontang mengobrol sebentar. Setelah Miao Ontang berpamitan dan pergi, Ji Qimei muncul di benak Tang Xiu. Dia adalah anggota klan Mesmer, dan hal yang paling dikuasai oleh anggota klan Mesmer adalah warisan, ilmu sihir, ini, serta menjadi ahli dalam menghilangkan racun Gu. Bagi Ji Qimei, ilmu sihir semacam ini di bumi mungkin mudah. Hari ini, alasan dia berbicara secara pribadi dengan Miao Ontang untuk mendapatkan tungku adalah karena dia sudah memiliki biji untuk memurnikan cincin spasial yang sudah disiapkan. Alasan dia menunda adalah karena dia tidak memiliki tungku kuali. Bos, selanjutnya, Cinan berdiri di samping Tang Xiu dan bertanya dengan lembut. Aku tidak butuh apa-apa lagi, kata Tang Xiu dan melanjutkan. Restoran itu tampaknya dikelola dengan baik dan bisnisnya tampak hebat. Lagi pula, ini belum terlalu larut, jadi aku harus kembali. Apakah kamu ingin aku mengantarmu kembali? Cinan bertanya dengan cepat. Tang Xiu ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Kalau begitu, antar aku pulang. Meskipun aku tidak punya kegiatan lain untuk beberapa hari ke depan, aku masih harus menyesuaikan diri dengan kehidupan sebagai mahasiswa. Senyum tipis muncul di wajah Cinan saat dia berkata. Bos, saya tidak mengerti mengapa Anda ingin kuliah. Padahal, mengingat identitas Anda, apalagi menjadi mahasiswa, Anda bisa membangun universitas sendiri, dan universitas yang berkelas tinggi. Tang Xiu memaksakan senyum. Sebenarnya, aku tidak tertarik untuk kuliah, tetapi ibuku punya keinginan, agar aku kuliah di universitas, dan aku tidak ingin mengecewakannya. Namun, kuliah juga bukan hal yang buruk. Karena, bagaimanapun juga, lebih banyak belajar akan membawa lebih banyak keuntungan bagiku. Cinan tersenyum tipis. Bos, Anda benar-benar tidak terlihat seperti seorang pemuda, melainkan seperti seorang sarjana. Tang Xiu tertawa terbahak-bahak saat mereka terus mengobrol sambil berjalan. Tak lama kemudian, mereka keluar dari aula pesta abadi. Di bawah bimbingan Cinan, keduanya berhenti di depan sebuah Lamborghini hitam. Mobil yang bagus. Bentuk mobil itu menggelitik minat Tang Xiu dan dia tidak dapat menahan diri untuk memujinya. Anda bisa mengendarainya kapan saja Anda suka, bos, kata Cinan sambil tersenyum lembut. Jika Anda tidak menyukainya karena ini mobil bekas, saya akan memesankan mobil baru untuk Anda. Lupakan saja. Tang Xiu melambaikan tangannya dan berkata. Meskipun aku cukup suka mobil, sudah ada beberapa mobil di tempatku. Selain itu, ini adalah Shanghai, kota metropolitan. Bahkan jika aku punya mobil sport yang bagus di sini, aku tetap harus mematuhi peraturan lalu lintas dan batas kecepatan, bukan? Mengendarai mobil sport di sini terasa seperti pemborosan. Bos, kamu tidak tahu? Cinan menutup mulutnya sambil terkekeh dan berkata. Shanghai sebenarnya punya banyak orang kaya baru generasi kedua yang suka balapan drag. Tempat ini memang sangat ketat dalam menegakkan batas kecepatan, tapi ada kota Changxi, sekitar 1 jam perjalanan dengan berkendara melalui jalan raya Laoshan. Itu surga bagi penggemar balapan drag. Ada balapan drag yang diadakan di sana hampir secara rutin. Selain itu, hari ini sepertinya ada balapan mobil di sana. Pasti akan sangat seru. Balapan mobil di jalan raya Laoshan pasti sangat berbahaya, kan? Tang Xiu terkejut dan bertanya. Apa pihak berwenang lalu lintas tidak mempedulikannya? Secara logika, balapan mobil tidak diperbolehkan di sana, kata Cinan sambil tertawa. Tetapi beberapa orang memiliki akses ke otoritas tertinggi, jadi otoritas lalu lintas menutup mata terhadap hal itu. Orang-orang yang dapat berpartisipasi di sana hampir semuanya orang kaya. Oleh karena itu, bahkan jika terjadi kecelakaan, seseorang akan mengurusnya. Tang Xiu ragu-ragu sejenak, lalu bertanya. Apakah balapan mobil ini benar-benar seru? Benar. Aku pernah ke sana untuk bermain beberapa kali. Aku bahkan pernah mengalahkan Mu Zi, Raja Balap. Aku membeli mobil ini dari uang kemenangan. Mengenai waktunya, biasanya dimulai pukul 10 malam. Melihat jam tangannya, Tang Xiu mendapati bahwa waktu tinggal 30 menit lagi pukul 10 malam.
Ia lalu menggelengkan kepala dan tersenyum. Meskipun aku benar-benar ingin melihatnya, sepertinya sudah terlambat. Lupakan saja. Bos, aku akan panggil Muzi jika kau ingin ikut bermain, kata Chinan cepat. Perlombaan sering ditunda karena keadaan khusus. Selain itu, Muzi juga berutang banyak padaku. Jadi, dia pasti bisa melakukannya jika aku memanggilnya. Apa sebenarnya latar belakang Muzi ini? Tanya Tang Xiu. Dia adalah ular lokal kota Changxi, dan keluarganya sangat kaya di sana. Baik dalam politik maupun bisnis, selalu ada beberapa tetua keluarganya di sana. Dengan demikian, balapan mobil jalan raya Laoshan telah berjalan lancar selama 6 atau 7 tahun karena pengaturan dan manajemennya. Tang Xiu terkejut sesaat, lalu berkata dengan ragu-ragu. Jika dia bisa melakukannya, panggil saja dia. Tidak masalah. Chinan mengangguk sambil tersenyum. Setelah berkata demikian, dia segera mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor ponsel. Bab 332, Balapan Mobil. Kota Changxi. Di tengah bukit di jalan raya Laoshan terdapat sebuah alun-alun besar dan lebar, dikelilingi puluhan lampu sorot, yang menerangi seluruh alun-alun. Di alun-alun, ratusan pemuda dan pemudi berpakaian norak berjalan mengelilingi meja-meja panjang yang sementara ditempatkan berderet. Meja panjang itu dipenuhi dengan segala macam minuman keras dan makanan lezat. Para pemuda dan pemudi menikmatinya sambil nongkrong dan mengobrol, suasananya sangat ramai. Dan di alun-alun sekitar, selain mobil-mobil dengan berbagai desain, ada mobil-mobil super mewah yang terparkir sedikit lebih jauh di beberapa tempat, sementara beberapa orang duduk di atasnya sambil memegang gelas-gelas anggur di tangan mereka, sementara yang lainnya memeluk gadis-gadis seksi sambil bersandar di pintu mobil. Di depan salah satu meja panjang, seorang pria berusia 30 tahun tengah memeluk seorang gadis muda yang seksi, tertawa riang dan mengobrol dengan beberapa pemuda. Dia adalah Jimu, yang dipanggil Muzi. Dering, dering, dering. Ponsel Jimu berdering, tetapi dia tidak mendengar bunyinya karena suara gaduh di sekitarnya. Namun, getaran ponsel itu dapat dirasakan olehnya. Saat dia mengeluarkan ponsel dan melihat ID penelepon di layar, dia tampak sedikit terkejut. Kemudian, dia melepaskan gadis muda yang seksi itu dari pelukannya dan memberi isyarat kepada pemuda lainnya untuk diam sambil berbicara. Halo, Kak Nan. Bagaimana mungkin orang sesibuk dirimu masih ingat untuk meneleponku? Apakah ada balapan mobil di jalan raya Laoshan malam ini? Suara Chinan terdengar dari telepon. Ya. Jimu tertawa dan berkata, acaranya akan dimulai sekitar setengah jam dari sekarang. Ngomong-ngomong, apakah kamu akan ikut pertandingan malam ini, Kak Nan? Tunda balapannya dan mulai sekitar 1 jam kemudian. Aku akan ke sana bersama orang yang sangat penting untuk bergabung dalam permainan, dan kami akan tiba di sana sekitar pukul 11 malam. Orang yang sangat penting? Jimu tercengang sambil tertawa. Kalau begitu aku sangat menantikannya, Kak Nan. Aku harap kamu bisa ikut serta dalam permainan dan memeriahkannya. Dan jangan khawatir. Aku akan memberitahu yang lain bahwa permainan malam ini akan ditunda selama 1 jam. Baiklah, bolehkah aku bertanya siapa tamu VIP yang akan kamu bawa malam ini? Tidak perlu bertanya. Singkatnya, kamu harus memperlakukannya lebih baik daripada kamu memperlakukanku. Wajah tampan Jimu berubah beberapa kali setelah mendengar suara dering dari telepon. Dia tahu bahwa Chinan adalah wakil manajer Balai Pesta Abadi Shanghai. Dia adalah wanita yang cakap. Dan khususnya, keterampilan balap mobilnya bukanlah sesuatu yang bisa dia tandingi. Beberapa pembalap profesional dari Hong Kong pernah datang dan menekan para pembalap mobil amatir yang antusias dari beberapa kota di dekatnya. Saat itu, mereka ditekan dengan menyedihkan. Bahkan dia, yang dikenal sebagai Raja Balap, kalah telak. Mereka benar-benar kehilangan muka, dan dia harus memanggil Chinan untuk meminta bantuan. Setelah beberapa upaya, Chinan akhirnya mampu mengalahkan para pembalap profesional Hong Kong itu, menyelamatkan muka mereka. Singkatnya, dia benar-benar berutang banyak pada Chinan. Houzi, beritahu yang lain kalau pertandingan malam ini akan ditunda selama 1 jam, kata Jimu sambil mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya, lalu menghisapnya dalam-dalam. Orang yang dipanggil, Monyet, adalah seorang pemuda kurus. Dia tampak agak bersemangat saat bertanya. Bos Ji,
Apakah kakak Nan yang meneleponmu tadi? Apakah dia akan bergabung dalam permainan hari ini? Ya, dia akan datang. Jimwoo mengangguk dan berkata. Kudengar dia juga membawa seorang VIP untuk bergabung dalam permainan. Jadi, beritahu yang lain bahwa kita akan memulai perlombaan pada pukul 11 malam. Bos Ji, Li Zhen tidak akan marah karena ini, kan? Houzi memaksakan senyum dan berkata. Saya yakin Anda juga tahu mengapa dia datang hari ini. Dia pasti ingin menghapus kekalahannya lebih dari sebulan yang lalu. Saya dengar dia mengundang seorang pembalap profesional dari Hong Kong yang memenangkan kejuaraan balap Asia. Dengan ekspresi serius, Jimwoo berkata. Aku mendengar tentang orang yang diundang Li Zhen. Dia terkenal sebagai dewa pembalap junior di Hong Kong. Rekornya hanya sedikit lebih buruk daripada dewa pembalap yang dinobatkan, yang telah memenangkan kejuaraan balap dunia bersatu 7 kali. Awalnya aku berniat untuk kalah, tetapi aku tidak menyangka bahwa kakak Nan akan tiba-tiba datang. Mungkin, jika kakak Nan bermain, kita seharusnya memiliki peluang 50% untuk menang. Ya, saya harap dia bisa menang, kata Houzi. Beberapa menit kemudian, sekelompok pemuda dan pemudi mengelilingi seorang pemuda berambut pirang dan bergaya rambut aneh di depan Jimwoo dan yang lainnya. Ji sobat, kudengar kau harus menunda pertandingan selama 1 jam, ya? Apa kau takut kalah telak, jadi kau mencoba mencari bantuan dari luar? Hahaha, aku harus memberitahumu satu hal, kawan. Aku khawatir hanya ada satu hasil untukmu, kegagalan. Kau akan kalah telak dan menyedihkan hari ini. Pemuda itu menatap Jimwoo dengan tatapan provokatif dengan nada yang tak terkendali dan arogan. Dengan ekspresi dingin dan acuh tak acuh, Jimwoo berkata. Ada kalanya kamu menang, ada kalanya kamu kalah. Itu kejadian biasa bagiku. Bahkan jika kita kalah hari ini, itu baru kekalahan pertama kita. Namun, jika kamu kalah lagi hari ini, itu akan menjadi aib lain bagimu. Li Zhen, jika aku jadi kamu, sebaiknya aku menunggu dengan jujur untuk pertandingan itu, karena bersikap terlalu arogan dan tidak terkendali hanya akan semakin mempermalukanku setelah aku kalah dalam pertandingan itu. Li Zhen membelalakan matanya dan mencibir. Aku sama sekali tidak berniat kalah lagi. Jika kali ini kau bisa menang lagi, aku tidak akan pernah menginjakkan kaki di sini lagi. Aku sudah menyiapkan 20 juta. Jimwoo mengangguk dan berkata. Kamu bisa mengambilnya jika kamu bisa menang. Jimwoo, aku punya syarat karena kamu mengubah waktu. Li Zhen memutar matanya dan berkata. Gandakan taruhannya. Jimwoo terkekeh. Menggandakannya hanya 40 juta. Mudah. Kalau begitu, lebih baik kau persiapkan uangnya dan berikan padaku dengan patuh. Li Zhen berkata dengan bangga. Aku akan memberitahu peserta lainnya. Jika mereka ingin ikut taruhan, mereka juga harus bertaruh 20 juta. Dan jika mereka menang, mereka akan mendapatkan 80 juta dari kita berdua. Uang bukanlah sesuatu yang tidak dimiliki Jimwoo. Mengikuti balapan mobil di sini memberinya 1 miliar setiap tahunnya. Ditambah dengan taruhan dan permainannya dari waktu ke waktu, ia telah memenangkan banyak uang. 40 juta hanyalah jumlah yang kecil baginya. Tidak ada banyak perbedaan antara 20 atau 40 juta, karena keduanya hanyalah sejumlah kecil uang. Namun, bagi orang-orang seperti mereka yang memiliki latar belakang dan status yang tinggi, uang seringkali kurang penting daripada wajah. Terutama di kalangan tuan muda mereka, wajah adalah yang paling penting. Waktu berlalu. Tepat pada pukul 10.40 malam, sebuah Lamborghini hitam meraung memasuki alun-alun, menampilkan kemampuan drifting yang mengagumkan dan menarik perhatian hampir semua orang. Sekelompok pemuda dan pemudi di bawah Jimwoo dengan cepat berjalan ke arahnya, saat mereka melihat Chinan di kursi pengemudi. Chinan dengan cepat membuka pintu dan turun, saat dia berlari pelan ke pintu kopilot dan membukanya sendiri. Seketika, semua orang melihat seorang pemuda dengan ekspresi tersenyum keluar dari mobil. Siapa dia? Dari ratusan orang yang hadir, 70 hingga 80% dari mereka tahu siapa Chinan, dan juga mengetahui bahwa dia adalah wakil manajer Aula Pesta Abadi Shanghai. Namun, hal yang paling tidak terbayangkan bagi mereka adalah, Chinan yang biasanya angkuh dan anggun tiba-tiba menjadi sopir orang lain. Dia bahkan secara pribadi membukakan pintu untuk pemuda itu di bawah tatapan semua orang dengan perilaku seperti asisten.
Di sisi lain, Li Zhen juga tahu siapa Chinan. Ia juga tahu bahwa Chinan pernah ikut serta dalam permainan di sini dan mengalahkan beberapa pembalap profesional dari Hong Kong. Namun, ia masih sangat percaya diri terhadap dewa pembalap junior yang diundangnya, jadi ia tidak terlalu memperhatikan Chinan. Siapa mereka? Seorang pemuda yang berdiri di samping Li Zhen bertanya dengan nada dingin. Li Chun, yang berdiri di antara anak muda, bertanya dengan dingin. Dia adalah wanita yang pernah kuceritakan kepadamu, Huan Yu. Orang yang telah mengalahkan beberapa pembalap profesional yang terampil dari Hong Kong. Namun, mengenai pria di sampingnya, aku belum pernah melihatnya sebelumnya, kata Li Zhen. Aku memang bertanding dengan orang-orang yang bertanding dengan Chinan. Mereka memang sangat hebat, aku bahkan harus berjuang sekuat tenaga untuk mengalahkan mereka. Karena Chinan ini dapat mengalahkan mereka, aku khawatir kemampuannya tidak jauh lebih rendah dariku. Namun, jangan khawatir. Aku telah menerima uangmu, jadi aku akan membantumu memenangkan permainan ini malam ini. Hong Yu mengangguk dan berkata, Kau adalah sosok kuat yang disebut-sebut sebagai dewa pembalap junior, kata Li Zhen sambil tersenyum. Jadi aku yakin kau akan memenangkan perlombaan ini. Ayo, aku akan mentraktirmu minum setelah pertandingan selesai. Tidak masalah, kata Huan Yu dengan suara dingin. Memimpin sekelompok pemuda dan pemudi, Jim Wu datang di depan Chinan dan Tang Xiu. Dengan ekspresi ramah dan hangat di wajahnya, dia memanggil. Kakak Nan, apa kabar? Yang ini. Melangkah maju, Tang Xiu mengulurkan tangannya dan tersenyum. Hai, namaku Tang Xiu. Kamu bisa menganggapku sebagai penonton di sini. Aku hanya datang untuk bermain di sini. Aku tidak mengganggumu, kan? Setelah berjabat tangan, Jim Wu tertawa. Tentu saja tidak. Kamu teman Kak Nan, jadi kamu juga teman Jim Wu. Aku sangat senang kamu datang hari ini. Sejujurnya, saya hanya pernah melihat balapan mobil di TV sebelumnya, ini pertama kalinya saya melihatnya secara langsung. Bolehkah saya ikut serta dalam permainan? Tanya Tang Xiu sambil tersenyum. Kamu belum pernah melihat balapan mobil sekalipun dalam kehidupan nyata? Untuk sesaat, Jim Wu tertegun, ekspresi aneh muncul di wajahnya. Awalnya dia mengira Chinan akan membawa pembalap yang terampil. Bahkan jika dia harus menebalkan kulitnya atau membayar harganya, dia bermaksud meminta pihak lain untuk memenangkan pertaruhan malam ini. Namun, dia tidak menyangka bahwa pihak lain itu bahkan bukan seorang pemain. Benar sekali, kata Tang Xiu sambil tersenyum. Jim Wu tertawa hampa lalu berkata. Tidak usah dipikirkan. Kita fokus saja pada permainannya. Setelah mengatakan itu, dia menoleh ke arah Chinan sambil tersenyum dan berkata. Kakak Nan, apakah kamu akan ikut bermain malam ini? Seseorang datang dengan tujuan menghancurkan lapangan tempat berkumpul kita. Jika kamu tidak naik ke panggung, aku khawatir kita akan kalah. Sebelum menjawab, Chinan melirik Tang Xiu, lalu berkata. Aku datang ke sini hari ini sebagai tamu, bukan untuk berjudi. Ini. Dengan ekspresi agak canggung, Jim Wu menatap Tang Xiu, karena ia mendapati bahwa Chinan tampaknya sangat memperhatikan Tang Xiu. Oleh karena itu, jika ia ingin membuat Chinan berpartisipasi dalam pertaruhan malam ini, mungkin satu-satunya kesempatan adalah bertanya kepada Tang Xiu. Karena dia memintamu, maka mari kita bermain. Tang Xiu tertawa dan berkata. Namun, sepertinya kita tidak memiliki cukup mobil untuk berpartisipasi dalam perlombaan. Kakak Nan bisa membawa mobilku, kata Jim Wu cepat. Baiklah, kalau begitu aku akan bermain. Chinan mengangguk dan berkata. Tapi aku tidak peduli menang atau kalah. Aku hanya akan melakukan yang terbaik. Jim Wu tertawa. Aku merasa lega jika Kakak Nan akan berusaha sebaik mungkin. Namun, jangan khawatir. Aku akan memberimu uang taruhan jika kau menang. Aku juga akan bertanggung jawab penuh jika kau kalah. Ada taruhannya? Berapa jumlahnya? Tanya Tang Xiu dengan heran. Jim Wu berkata sambil tersenyum. Taruhannya seharusnya 20 juta per orang, tapi karena Li Zhen bersikeras menaikkan taruhannya terhadapku, taruhannya naik menjadi 40 juta. Sedangkan taruhan sisanya masih 20 juta. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 333, Kesombongan.
Tang Xiu sedikit terkejut, karena tidak perlu dikatakan lagi bahwa Jimu adalah orang kaya di kota Changxi. Namun, bagaimana mungkin seseorang berani membuat masalah dalam acaranya? Saat dia menanyakannya, barulah dia mengerti keseluruhan cerita dan tiba-tiba tertawa. Biasa saja bagi orang untuk berjudi dengan taruhan kecil saat ada kompetisi. Bagaimanapun, kami tidak akan membiarkanmu kalah sia-sia. Jika kami kalah, kami juga akan mengeluarkan 20 juta seperti yang lainnya. Namun, jika kami menang, taruhan judi akan menjadi milik kami. Jimu sedikit terkejut. Apakah itu hanya taruhan kecil? 20 juta hanya pertaruhan kecil? Pernyataan seperti itu tiba-tiba membuatnya tertarik pada identitas Tang Xiu. Saat dia bertanya kepada Cinan tentang hal itu, Cinan hanya tertawa. Aku tidak punya pendapat tentang itu. Kalau begitu, sudah diputuskan. Jimu mengangguk dan berkata, Saudara Tang, karena ini pertama kalinya kamu datang ke sini, tidakkah kamu ingin mengenal lintasan balapnya? Bagaimana kalau kamu mengenal lintasannya dulu, baru kita mulai permainannya? Apakah kita masih punya cukup waktu? Tanya Tang Xiu. Untuk menyelesaikan lintasan sepanjang jalan raya Laoshan, seseorang hanya perlu menghabiskan waktu belasan menit jika kecepatannya cukup tinggi, kata Jimu. Baiklah. Kalau begitu aku akan jalan-jalan. Tang Xiu mengangguk dan berkata, Cinan, temani aku. Baiklah. Cinan mengangguk. Sekarang pukul 11 kurang 15 menit. Aku ingin tahu apakah kau bisa menyelesaikan satu putaran dalam waktu yang ditentukan. Kalau kau sampai mengganggu balapan, aku khawatir yang lain tidak akan senang. Li Zhen datang, dikelilingi oleh sekelompok orang, dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Dia mengamati Tang Xiu beberapa saat sebelum pandangannya akhirnya tertuju pada Cinan. Cinan, kamu pernah bermain di sini. Berapa rekor tercepat di Laoshan Highway? Waktunya 11 menit dan 45 detik. Seharusnya sama saja. Kalau aku tidak bisa mengitari jalan raya Laoshan dalam waktu 15 menit, kurasa ikut serta dalam perlombaan ini tidak ada artinya. Benar, melihatmu, seharusnya kau yang memberi perintah pada orang-orang ini. Bagaimana aku harus memanggilmu? Li Zhen. Aku tahu namamu. Jika aku kalah hari ini, aku akan memberimu 40 juta. Tapi apakah kamu berani menerima permintaanku jika kamu kalah? Tang Xiu mengangguk dan berkata. Sambil mengerutkan kening, Li Zhen lalu bertanya. Apa yang kamu inginkan? Jika aku menang, kamu harus menjauh dariku saat kamu melihatku nanti, kata Tang Xiu. Sambil mengangkat alisnya, kilatan cahaya melintas di mata Li Zhen saat dia samar-samar bisa merasakan makna tersirat di balik kata-kata Tang Xiu. Sepertinya ada dendam di antara mereka. Apakah kita saling kenal? Tanya Li Zhen. Tidak. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata. Aku belum pernah bertemu denganmu sebelumnya. Li Zhen mengerutkan kening. Lalu kenapa kamu? Tidak apa-apa. Kata Tang Xiu acuh tak acuh. Aku orang yang tidak suka masalah, tapi tuan muda yang suka memerintah sepertimu sangat mudah memancing masalah. Jadi sebaiknya kau menjauh dariku agar kita tidak punya konflik nanti. Dengan ejekan dan hinaan di wajahnya, Li Zhen berkata. Kamu orang yang berpandangan jauh ke depan, ya. Baiklah, aku akan menjauh darimu saat aku melihatmu di masa depan jika aku kalah. Mengangguk pelan sebagai jawaban, Tang Xiu memberi isyarat tangan kepada Cinan saat mereka berjalan menuju Lamborghini. Setelah mengenali mobil itu, dia menyalakannya. Meskipun Tang Xiu baru saja mendapatkan SIM dan hanya sempat mengemudi sebentar, ia cukup jago. Selama ia bisa membiasakan diri dengan kendali, mudah untuk mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi. Lagi pula, penglihatan dan kecepatan reaksinya jauh melampaui orang biasa. Oleh karena itu, mesin Lamborghini itu meraung dan menyala dalam sekejap. Cinan, kamu tahu jalan ini dengan baik. Katakan padaku apa yang perlu aku perhatikan. Duduk di kursi kopilot, Cinan mengangguk. Tidak masalah. Setelah keluar di depan, kita akan memasuki jalan dan mengitari jalan raya Laoshan. Selama kita tidak menambah kecepatan secara langsung, kita tidak akan jatuh dari tebing karena pagar pembatas di tepi jalan. Bos, meskipun Anda menambah kecepatan, saya akan memberitahu Anda sebelumnya saat kita berbelok di tikungan atau jalan menurun. Mengerti?
Dengan satu tangan di roda kemudi, tangan Tang Xiu yang lain menggerakkan gigi secara manual, dan menekan pedal gas dalam-dalam setiap kali ia memindahkan gigi. Di bawah lampu redup, Lamborghini itu segera mencapai 100 km per jam. Setelah mempertahankan kecepatan ini selama 2 menit, ia mulai menambah kecepatan lagi. Bos, ada putaran balik di depan. Chinan cepat-cepat mengingatkan. Tang Xiu mengangguk. Meskipun lampu redup, matanya sangat tajam. Dengan kecepatan yang sama saat ia membiasakan diri dengan kontrol, kecepatan mobil dengan cepat mencapai 160 km per jam. Saya melihat mobil melayang di TV, bagaimana cara melakukannya? Tang Xiu tiba-tiba bertanya. Terkejut, Chinan terkejut sejenak, lalu bertanya. Bos, Anda bahkan tidak tahu cara melayang? Saya belum pernah ikut balapan mobil sebelumnya, bagaimana saya bisa tahu cara melakukan drifting? Tang Xiu tertawa dan berkata. Lagi pula, saya baru saja mendapatkan SIM sekitar 2 bulan yang lalu. Saya hanya mengenal beberapa jenis mobil. Seperti mobil sport ini pertama kalinya saya mengendarainya. Chinan agak terdiam. Dia bingung. Karena Tang Xiu belum pernah mengendarai mobil sport sebelumnya, mengapa dia bertaruh dengan Li Shen? Meskipun 40 juta hanyalah sejumlah kecil uang, bukankah lebih baik tidak kehilangan uang? Bos, drifting itu semacam teknik mengemudi. Dikenal juga dengan istilah skidding, oversteering, atau drifting. Pengemudi mengarahkan kemudi secara berlebihan dan menggunakan rem tangan dan rem kaki secara bersamaan. Hal ini kemudian akan menyebabkan arah kemudi mobil berubah drastis. Saat hendak melakukan drifting, Anda harus menilai jalan di depan dengan tepat. Kaki Anda. Saat mengemudi, Tang Xiu mendengarkan penjelasan Chinan dan perlahan-lahan memperoleh pemahaman tertentu tentang cara melakukan drift. Tepat saat ia melewati putaran balik, ia mempercepat lajunya lagi dan bersiap untuk mencoba melakukan drift. Pekik. Bagian belakang mobil terguncang kencang saat bannya bergerak cepat mengikuti jalan, menyebabkan mobil bergerak menyamping. Hanya dalam beberapa detik, Tang Xiu berhasil melakukan drift yang kurang sempurna, bahkan hampir menabrak dinding gunung dalam prosesnya. Astaga! Chinan menghela napas dengan tulus meskipun raut wajahnya agak pucat. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya Tang Xiu mengendarai mobil sport, pertama kalinya berlatih drift, dan bahkan melakukannya di jalan pegunungan yang berbahaya. Sudah sangat sulit untuk percaya bahwa mereka tidak mengalami kecelakaan. Tang Xiu sendiri merasa gugup. Namun, setelah mobil benar-benar berhenti, kecemasannya menghilang. Namun, dia merasa sedikit malu setelah mendengar pujian Chinan. Setelah menyalakan mobil lagi, dia mencoba lagi 4 atau 5 kali. Luar biasa! Setelah percobaan terakhir Tang Xiu, Chinan tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap karena takjub. Dia juga seseorang yang memiliki kepekaan tajam untuk menangkap gerakan dinamis. Namun, setiap percobaan Tang Xiu jauh lebih baik daripada yang terakhir. Kali ini, Tang Xiu bahkan hampir berhasil mengarahkan mobil dengan sempurna. Setelah itu, Tang Xiu memacu kendaraannya hingga 200 km per jam sambil berkata sambil tersenyum. Ah, kemampuanku belum cukup baik. Mungkin aku bisa beradaptasi sepenuhnya setelah beberapa putaran lagi, karena teknik drifting ini sangat sederhana. Yang kau perlukan hanya perhitungan yang tepat, koordinasikan pengereman dan kecepatan dengan putaran roda kemudi. Dengan kagum, Chinan berseru. Bos, kalau saya tidak tahu bahwa Anda belum pernah mengendarai mobil sport dan melakukan drifting sebelumnya, saya akan mengira Anda adalah seorang ahli balap berdasarkan percobaan terakhir Anda. Kecepatan belajar Anda ini terlalu hebat. Saya belum pernah melihat orang yang dapat berkembang secepat Anda. Jangan menyanjungku. Tang Xiu tertawa tanpa sadar saat dia berkata. Berapa banyak waktu yang kumiliki? Senyum di wajah Chinan semakin lebar. Dia melihat jam tangannya dan berkata. Sekarang pukul 10.57. 3 menit lagi dari waktu yang disepakati. Bos, agak mustahil untuk menyelesaikan lintasan yang tersisa dengan kecepatanmu saat ini dalam waktu 3 menit. Kecuali apa? Tang Xiu segera bertanya sambil sedikit menekan pedal gas. Kecuali kamu mempercepat langkahmu menuju puncak. Kata Chinan. Diamlah. Tang Xiu menggeram pelan sambil menginjak pedal gas hingga paling bawah.
Kecepatan mobil langsung melesat. Pada saat ini, kondisi mental Tang Xiu sangat terfokus saat ia langsung melepaskan persepsinya untuk melihat 200 hingga 300 meter di depan. Mobil itu melaju sangat cepat. Jarak 200 hingga 300 meter dapat dilalui dalam sekejap, namun, mampu melihat jalan di depan dalam balap kecepatan adalah keuntungan mutlak. Di alun-alun jalan raya Laoshan, di tengah bukit, semua orang mendongak, menunggu. Bos Ji, apakah menurutmu Tang Xiu bisa kembali dalam waktu yang ditentukan? Sekarang hanya tersisa 2 menit sebelum pukul 11. Bisik Hous yang kurus kering dan berwajah seperti monyet, menunjukkan ekspresi khawatir di wajahnya. Kau bertanya padaku, tapi siapa yang harus kutanyai, kata Jimu perlahan. Jika Tang Xiu tidak benar-benar mengikuti balapan mobil sebelumnya, hampir mustahil baginya untuk kembali dalam waktu yang ditentukan. Dan ini juga pertama kalinya dia mengikuti balapan drag di jalan raya Laoshan, jadi aku tidak punya banyak harapan. Dengan ekspresi bingung, Houzi bertanya. Aku benar-benar tidak mengerti. Kenapa dia bertaruh melawan Li Shen? Apakah mereka punya dendam sebelumnya? Seharusnya tidak ada konflik di antara mereka sejauh yang aku tahu. Jimu meliriknya dan berkata dengan acuh tak acuh. Tapi bukankah kamu mendengar pertanyaan Li Shen sebelumnya? Aku tahu dia tidak menyukai Li Shen. Tapi hanya karena dia tidak menyukainya, dia tidak harus kehilangan uangnya, kan? Houzi berbisik. Sepertinya dia memberikan uang untuk ditampar orang lain. Mungkinkah dia sebodoh itu? Dunia ini luas. Tidak ada yang aneh meskipun hal-hal seperti ini terjadi. Beberapa orang aneh muncul di antara anak muda adalah kejadian yang biasa, kata Jimu. Aneh? Houzi tertawa hampa dan tidak berbicara lagi. Di sisi lain, senyum yang tidak terlihat seperti senyum menggantung di sudut mulut Li Shen. Dia mengangkat pergelangan tangannya dan melihat waktu di arlojinya. Dia ingin tahu apakah Tang Xiu akan dapat kembali dalam waktu yang ditentukan. Tuan Muda Li, saya rasa kita tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Tetap saja, dengan ekspresi dingin di wajahnya, Huan Yu memasukkan kedua tangannya ke dalam celananya dan berbicara. Oh. Li Sheng tertawa dan berkata. Mengapa kamu berkata begitu? Apa kau tidak ingat saat aku menghabiskan 14 menit penuh untuk mengelilingi lintasan ini saat pertama kali tiba di sini? Jika orang itu benar-benar dapat kembali dalam waktu yang ditentukan, itu berarti keterampilan mengemudinya sebanding denganku. Tidak. Li Shen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Sebenarnya, dia mungkin bisa kembali dalam waktu yang ditentukan. Karena Bab 334, menyelamatkan hidup seseorang. Huan Li mengernyitkan alisnya saat melihat Li Shen membuatnya terus menebak. Sebenarnya, dia tidak menyukainya, tetapi Li Shen menemukannya dan berjanji akan memberinya sejumlah uang yang cukup besar. Oleh karena itu, dia setuju untuk datang ke kota Changxi untuk membantunya memenangkan permainan. Dia mungkin tidak menyukai pria itu, tetapi dia menyukai uang. Oleh karena itu, dia bertanya. Karena apa? Jangan bilang kau belum sadar. Li Shen tertawa sambil berkata. Jika dia tahu jalannya, mengapa dia ingin Cinan menemaninya? Katakan padaku, jika dia menyetir beberapa kilometer dan kemudian Cinan menggantikannya, lalu dengan cepat berpindah tempat lagi sebelum kembali, bisakah dia tiba di sini tepat waktu? Terkejut, Huan Yi menatap kosong sejenak lalu berkata. Maksudmu mereka curang? Tapi kalau memang curang, apa gunanya membiasakan diri dengan lintasan balap? Kau tidak tahu kalau ada orang yang memang seperti itu, kan? Li Shen tertawa dan berkata. Banyak orang tidak begitu peduli, sejauh menyangkut wajah mereka. Jika dia bisa kembali dalam waktu yang ditentukan, itu seperti dia bisa membuktikan kepada semua orang bahwa dia punya keterampilan mengemudi yang hebat. Oleh karena itu, dia tentu saja bisa mendapatkan kekaguman orang. Namun jika dia gagal, dia bisa dengan mudah mencari alasan, seperti tidak enak badan, ada sedikit masalah dengan mobilnya, apa saja. Singkatnya, mengatakan bahwa dia ingin membiasakan diri dengan lintasan hanyalah cara untuk membuktikan kekuatannya, sementara menang atau kalah mungkin tidak penting baginya. Dia benar-benar terbelakang jika melakukan itu. Huan Yi tidak dapat menahan diri untuk membalas. Tapi kebodohan macam ini justru membuatku menyukai bajingan itu. Li Shen menyeringai.
Dia tidak hanya akan memberi kita banyak uang, tetapi dia juga akan memberi kita kesempatan untuk menginjak-injaknya dan mendapatkan lebih banyak perhatian. Di mana lagi kita bisa mendapatkan hal baik seperti ini, mendapatkan keuntungan ganda sekaligus? Benar sekali. Huan Yu mengangguk sedikit. Waktu berlalu dan hanya tersisa setengah menit hingga pukul 11 malam. Namun, lampu depan mobil mulai terlihat di kejauhan di Jalan Raya Laoshan. Dia tidak kembali tepat waktu. Pikiran yang sama memenuhi benak setiap orang saat ini. Namun, pada saat ini, di titik akhir tikungan U di kejauhan, dua lampu depan menyambar dan mendekat secepat kilat. Tidak mungkin. Dia kembali tepat waktu? Wah, dia kembali. Dan kecepatannya sangat cepat. Anak laki-laki tampan dari keluarga Tang ini cukup hebat, bukan? Jumlah orang yang sering balapan mobil di sini dan dapat kembali dalam waktu 15 menit mungkin tidak lebih dari 20 orang. Dia tidak curang, kan? Sebagian orang takjub sementara sebagian lainnya mempertanyakannya. Terlambat 8 detik menjelang pukul 11 malam, Lamborghini hitam itu melesat ke alun-alun bagaikan sambaran petir lalu berhenti dengan gerakan melayang yang indah dan pengereman yang cepat. Tang Xiu kemudian membuka pintu sambil melihat Jimu, Li Shen dan yang lainnya yang datang. Dia kemudian tertawa dan bertanya dengan keras. Aku tidak terlambat, kan? Li Shen mendengus dingin dan berkata. Tidak. Tapi kamu masih menunda waktu permainan. Sekarang sudah tepat pukul 11 malam. Jika kita ingin memastikan waktu permainan selesai dalam 1 jam, saya sarankan kita mulai dalam 10 menit. Tidak masalah. Tang Xiu mengangguk dan berkata. Kapanpun itu, tidak masalah. Sambil mengacungkan ibu jarinya, Jimu berseru memuji. Kau benar-benar hebat, saudara Tang. Kau dapat menyelesaikan 1 putaran dalam waktu 15 menit pada saat pertamamu di Jalan Raya Laoshan. Bahkan bagiku, saat pertamaku di sini tidak sebaik saat pertamamu. Pujianmu berlebihan sekali, kata Tang Xiu sambil tertawa. Baiklah, ayo istirahat dan bersiap. Ucap Jimu. Total ada 7 orang yang berpartisipasi dalam balapan malam ini. Selain Tang Xiu dan Chinan, ada Li Shen dan Huan Yu, sedangkan 3 orang lainnya tidak dikenal oleh Tang Xiu. Awalnya, Jimu juga merupakan salah satu pesaing, tetapi karena ia meminjamkan mobilnya kepada Chinan, maka ia bertindak sebagai wasit. 7 mobil super mewah berjejer, masing-masing bernilai lebih dari beberapa juta. Tampak sangat spektakuler saat mobil-mobil itu berhenti dalam satu garis horizontal. Bersiap. Sambil memegang bendera warna-warni, Jimu meniup peluit dan melambaikan bendera warna-warni di tangannya. Dalam sekejap, ketujuh mobil super itu meraung dan melesat bagai anak panah yang lepas dari busurnya menuju pintu keluar di depan alun-alun. Mengemudikan Lamborghini hitam, kecepatan awal Tang Xiu tidaklah cepat, berada di urutan ke-7 saat keluar dari pintu keluar persegi. Namun, karena ia telah menghafal jalan-jalan di Jalan Raya Laoshan, ditambah dengan konfigurasi mobil sport Chinan yang canggih, ia langsung menambah tenaga dan mempercepat lajunya saat memasuki Jalan Raya Laoshan. Saya harus masuk setidaknya 3 besar sebelum tikungan U pertama. Sambil menyipitkan matanya, Tang Xiu mengendalikan roda kemudi dan mengganti gigi dengan sangat akurat. Saat ia menginjak gigi tertinggi, ia menginjak pedal gas secukupnya. Setengah menit kemudian, ia telah melewati Porsche di depannya dan menyalip supercar lain 2 menit kemudian. Kemampuan mengemudi Chinan cukup bagus. Sambil memperhatikan 4 mobil sport lain di depannya yang sedang berlomba, senyum tersungging di sudut mulut Tang Xiu. Ia dengan cepat menambah kecepatan saat 2 sisi medan bergesekan ke belakang. Dengan cepat, saat hendak melewati tikungan berbentuk U itu, ia mengendalikan kemudi dengan kuat, melepaskan tangan pada gigi untuk meraih rem tangan, lalu menginjak rem dengan kakinya. Setelah melayang dengan indah, ia memutar balik kemudi saat kakinya menginjak pedal gas dalam-dalam untuk menyelinap melalui ruang antara mobil sport lain dan tebing. Bersambung ke episode 81. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.